Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian. Karena apa yang akan kalian dengar adalah spoiler yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini dia kisah Tan Yun, sang pembalik takdir, sang Supreme yang bangkit dari kematian. Tapi ingat, kalau belum siap mental, lebih baik mundur sekarang. Dan pastinya, video ini bisa tayang berkat support luar biasa dari Dani lewat Saweria. Terima kasih banyak, bro. Kamu luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dunia penuh dendam, kultivasi, dan kekuatan yang melawan takdir. Let's go! Yunsi merasakan arus hangat mengalir di hatinya, tetapi dia berkata dengan nakal, "Yah, lumayan, kamu pantas menjadi tunanganku. Kamu semakin peduli padaku. Jangan tertawa," kata Tan Yun. "Aku bertanya padamu dengan sangat serius." Yunsi menyingkirkan senyumnya dan berkata, "Baiklah, aku mengerti. Jika ada sesuatu, aku pasti akan memberitahumu. Apakah sekarang kau menyembunyikan semuanya dariku?" Tan Yun tak dapat menahan diri untuk bertanya. "Tentu saja tidak. Aku hanya mimpi buruk dan meneteskan air mata. Kamu mengkhawatirkanku tanpa alasan," kata Yunsi. "Sepertinya aku terlalu banyak berpikir." Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, lalu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku pergi dulu." "Baiklah, ayo pergi. Aku juga ingin menyendiri." Yunsi tersenyum. Tepat saat Tan Yun hendak berbalik, dia sepertinya menyadari sesuatu. Alisnya berkerut dan tatapannya tertuju ke tanah di samping Yunsi. "Ada apa, Tan Yun?" Yunsi bingung. "Mengapa ada jejak tangan di sini?" Tan Yun datang di depan Yunsi dan berjongkok. Mata indah Yunsi memperlihatkan ekspresi terkejut. "Tan Yun, bukankah kau mengatakan bahwa menara ini adalah senjata Kaisar Dao kelas atas? Bagaimana mungkin telapak tangan seseorang bisa tercetak di sana?" Yunsi tidak berpura-pura. Dia benar-benar tidak tahu kalau jejak telapak tangan itu miliknya. "Menara ini memang senjata Kaisar Dao kelas atas." Tan Yun mengamatinya dan berkata, "Dari jejak tangannya, sepertinya itu milik seorang wanita. Jika seseorang ingin meninggalkan jejak tangan di sana, seseorang harus setidaknya berada di level Kaisar Dao atau bahkan level Suci Dao. Itu pasti ditinggalkan oleh Ziki tanpa keraguan." Tan Yun akhirnya sampai pada kesimpulan ini. Yunsi tersenyum tipis dan berkata, "Benar sekali, menara ini diberikan kepadamu oleh kepala Istana Fang. Dia adalah satu-satunya wanita yang memiliki kekuatan sekuat itu untuk meninggalkan jejak di menara ini." "Baiklah, kalau begitu aku akan mengasingkan diri." Setelah Tan Yun dan Yunsi mengobrol sebentar, senyum di wajah Yunsi menghilang setelah dia melihat Tan Yun pergi. "Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Aku hanya berharap dia akan tahu bahwa aku adalah iblis nanti." Yunsi menghela napas, lalu duduk bersila dan mulai berlatih dalam pengasingan. Tiba-tiba, dia terkejut menemukan bahwa kecepatan dia menyerap energi leluhur di menara itu 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yunsi awalnya bingung, lalu dia menduga bahwa itu mungkin karena segel sihir di pikirannya telah mengendur. "Jika segel sihir itu menghilang suatu hari nanti, aku mungkin akan menjadi iblis. Aku berharap hari itu tidak akan tiba. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya." Tidak diragukan lagi bahwa Yunsi diam-diam telah menyukai Tan Yun selama ratusan ribu tahun, dan orang yang paling enggan ia lepaskan adalah Tan Yun. Inilah pria pertama yang membuatnya jatuh cinta. Setelah Tan Yun kembali ke ruang pelatihan di lantai 3, dia duduk bersila. Matanya menampakkan niat membunuh yang tak berujung. "Sekarang aku sudah berada di tingkat kedua alam Raja Dao. Balas dendamku tidak akan terlalu jauh. Semua musuhku, cepat atau lambat, aku akan membuat kalian semua lenyap dalam sungai panjang sejarah dan membiarkan kalian semua dikubur bersama orang-orangku." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menghela napas lega, segera mencapai keadaan tenang dan mulai berlatih dalam pengasingan. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 48.000 tahun telah berlalu di dunia luar. Tan Yun yang sedang duduk bersila tercengang, aura yang kuat terpancar darinya. Ternyata janin Raja Dao Hongmeng ketiga telah terkondensasi di kolam roh, dan ia dipromosikan ke alam Raja Dao tingkat ketiga. Pada tahun-tahun berikutnya,
Tanyun menghabiskan 52.000 tahun lagi untuk memadatkan embrio Raja Dao Hongmeng keempat dan dipromosikan ke alam Raja Dao tingkat keempat. Butuh waktu 57.000 tahun untuk maju ke tingkat kelima alam Raja Dao. Butuh waktu 63.000 tahun untuk maju ke tingkat keenam alam Raja Dao. Butuh waktu 70.000 tahun untuk memasuki tingkat ketujuh alam Raja Dao. Butuh waktu 78.000 tahun untuk memasuki tingkat ke-8 alam Raja Dao. Butuh 87.000 tahun untuk memasuki tingkat ke-9 alam Raja Dao. Butuh 98.000 tahun untuk memasuki kesempurnaan agung alam Raja Dao. Akhirnya, butuh 180.000 tahun lagi sebelum dia akhirnya menyentuh penghalang alam Kaisar Dao. Tanyun tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang berbinar menampakkan kegembiraan yang tak terkendali. Karena dia tidak menggerakkan tubuhnya dalam waktu lama, tulang-tulangnya mengeluarkan bunyi berderak bila dia menggerakkan kepalanya sedikit. Tanyun berpikir sejenak dan berkata, "Mari kita hitung waktunya. Dari tingkat kedua alam Raja Dao hingga aku menyentuh penghalang alam Kaisar Dao, total 661.000 tahun telah berlalu di dunia luar. Sudah hampir 1,1 juta tahun sejak aku meninggalkan alam Dewa Shizou. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Bingxuan, Shiki, dan yang lainnya." Dengan perasaan rindu yang amat dalam, Tanyun memejamkan mata dan bersiap berlatih tubuh penguasa Hongmeng. Setelah Tanyun mengorbankan bola cahaya warna-warni itu, ia memasuki meditasi dan tiba di langit berbintang luas di dalam bola cahaya warna-warni itu. Selain itu, Tanyun melahapnya dengan gila-gilaan, menggunakan asal-usul abadi untuk menempa tubuhnya ke segala arah. Waktu berlalu dengan cepat. 28.000 tahun telah berlalu di dunia luar. Tanyun telah menyelesaikan kultivasi tubuh penguasa Hongmeng. Sekarang tubuh penguasa Hongmeng telah menyelesaikan kultivasi tahap puncak tingkat Raja Dao, yang berarti dia dapat menghancurkan senjata Raja Dao terbaik dengan tangan kosong. Jika dia menggunakan Hongmeng Raja Dao Armor, Tanyun dapat menghancurkan senjata Kaisar Dao tingkat atas dengan tangan kosong. Setelah Tanyun berdiri, dia berkata pada dirinya sendiri, "Karena kultivasiku sudah mencapai puncak tahap Raja Dao tubuh tirani Hongmeng, ukuran tubuhku sekarang bisa mencapai 240.000 kaki. Sekarang setelah alamku meroket dan tubuhku menjadi lebih kuat, jiwa Raja Dao Hongmeng milikku sebanding dengan kesempurnaan agung alam Kaisar Dao. Dengan kekuatanku saat ini dalam menantang lawan tingkat tinggi, aku pasti bisa menghabisi ahli suci Dao level 2. Jika aku menggunakan semua keterampilanku, aku mungkin tidak takut pada ahli suci level 3. Haruskah aku meninggalkan alam ilahi Dongso sekarang? Atau lebih aman kalau terus menerobos alam, mundur untuk meningkatkan kekuatan, lalu pergi saat alam ilahi benua timur terbalik?" Dengan ragu-ragu, Tanyun meninggalkan lantai 3 dan pergi ke lantai 1. Dia memanggil gadis-gadis itu dan ingin mendengar pendapat mereka. Setelah berdiskusi, Tanyun memutuskan untuk mengasingkan diri di kota Dewa Taido. Ketika wilayah kekuasaannya meningkat pesat, dia akan memimpin para gadis untuk berjuang keluar dan meninggalkan wilayah Dewa Dongso. Alasan terpenting mengapa Tanyun membuat keputusan ini adalah karena orang-orang yang bersamanya adalah kerabat terdekatnya dan dia tidak bisa mengambil risiko dengan mereka. Oleh karena itu, Tanyun memutuskan untuk melanjutkan retreatnya. Melihat Tanyun yang bertekad, Yunsi teringat bahwa dia telah berubah menjadi iblis lagi 30.000 tahun yang lalu. Dia sangat khawatir jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan menjadi iblis di depan Tanyun. "Yunsi, ada apa denganmu?" Tanyun bertanya dengan khawatir. "Kamu terlihat sangat buruk." "Tidak ada apa-apa," Yunsi tersenyum. "Baiklah, aku senang kalau baik-baik saja." Tanyun tersenyum dan berkata lagi, "Kalian teruslah mundur. Aku akan kembali setelah aku mengatasi kesengsaraan surgawi." Setelah meninggalkan beberapa patah kata, Tanyun melangkah keluar dari Menara Panjun. Setelah menghabiskan beberapa jam bersama Jiuyan di luar menara, ia terbang keluar dari gua dan menuju jauh ke dalam pegunungan. Musim berganti. 2 tahun kemudian, setelah berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi dan memasuki tingkat pertama alam Kaisar Dao, Tanyun terbang kembali ke gua dan memasuki ruang pelatihan di lantai 3 Menara Panjun.
di mana ia terus berlatih dengan panik. Bagi Tanyun, dari alam fana ke alam abadi, lalu ke alam dewa, dan terakhir ke alam leluhur tertinggi, dapat dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya saat dia berlatih tanpa rasa khawatir. Kali ini saat berlatih, dia tidak perlu khawatir tentang orang lain atau hal-hal lain, juga tidak perlu khawatir tentang apakah dia memiliki cukup batu leluhur atau tidak. Dia bisa berlatih dengan sangat tenang. Dan selama 2 tahun ketika Tanyun mengalami kesengsaraan surgawi, Kaisar Dongsu, Kaisar Bizu, Kaisar Nanju, dan Huyanzang tidak lagi memiliki gambar samar Tanyun yang mengalami kesengsaraan surgawi dalam pikiran mereka. Ini berarti bahwa bakat dan pemahaman Tanyun menjadi semakin luar biasa, sampai-sampai 4 master teratas tidak dapat lagi melihat kesengsaraan surgawi Tanyun. Namun, di dalam hati keempat orang kuat itu, Tanyun, sisa para dewa kuno abadi, masih berada di alam Raja Dao. Waktu berlalu dengan cepat, dan 120.000 tahun telah berlalu di dunia luar. Duduk bersila di Menara Panjun, Tanyun sekokoh batu. Janin Kaisar Dao Hongmeng kedua terkondensasi di kolam roh, dan dia dipromosikan ke alam Kaisar Dao tingkat kedua. Setelah itu, butuh 160.000 tahun lagi untuk menerobos ke tingkat kedua dan maju ke tingkat ketiga alam Kaisar Dao. Kemudian, butuh 200.000 tahun lagi untuk naik ke alam Kaisar Dao tingkat keempat. Butuh 240.000 tahun untuk memasuki tingkat kelima alam Kaisar Dao. Butuh waktu 280.000 tahun untuk maju ke tingkat keenam alam Kaisar Dao. Tepat saat Tanyun hendak melanjutkan latihannya, kekosongan di dalam menara bergetar hebat sesaat dan kemudian kembali normal. Tanyun tahu bahwa ini adalah tanda bahwa batu leluhur kelas atas akan segera habis. Tanyun buru-buru melepaskan indera spiritualnya untuk memeriksa mata arai untuk membuka Menara Panjun. Dia menemukan bahwa batu leluhur kelas atas di mata arai hanya dapat dibuka paling lama 20.000 tahun menurut waktu di dunia luar. Tanyun memang telah menjarah banyak batu leluhur dari sekte ilahi Dongsu sebelumnya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah batu leluhur bermutu rendah, sedang, dan tinggi. Sekarang dia hanya memiliki batu leluhur bawah, tengah, dan atas, tetapi dia tidak bisa lagi membuka Menara Panjun. Sepertinya aku harus berhenti berlatih dan menggunakan sisa waktu untuk berlatih tubuh tirani Hongmeng. Ya, aku telah menyendiri selama 1 juta tahun lagi kali ini. Jika dihitung-hitung, sudah 2,06 juta tahun sejak aku meninggalkan alam ilahi benua barat. Sudah waktunya untuk kembali dan menemui Shiki, Bingxuan, dan yang lainnya. Mereka pasti sangat merindukan diriku. Memikirkan Fang Shiki dan Xin Bingxuan, mata Tanyun menampakkan kebahagiaan. Namun dia tidak tahu bahwa hanya 50.000 tahun yang lalu, situasi di alam ilahi benua barat telah mengalami perubahan drastis. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa 50.000 tahun yang lalu adalah batas waktu yang diberikan Kaisar Shishu kepada Fang Shiki selama 2 juta tahun untuk dipertimbangkan. 50.000 tahun yang lalu, Fang Shiki menolak untuk menikah dengan Kaisar Shishu, yang menyebabkan terbentuknya aliansi antara Kaisar Shishu dan sekte Jili. Mereka menyerang istana Tianmen selama 1000 tahun dan akhirnya menghancurkannya. Tanyun tentu saja tidak tahu situasi kejam macam apa yang sedang dihadapi Fang Shiki dan Xin Bingxuan sekarang. Tanyun tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Dalam hati Tanyun, dia tidak pernah menyangka bahwa guncangan sebesar itu akan terjadi di alam dewa Shizou. Pada saat ini, dia masih berpikir untuk meminta maaf kepada Bingxuan dan Shiki setelah dia kembali, mengatakan bahwa dia telah meninggalkan mereka terlalu lama kali ini. Dengan perasaan rindu kepada kedua gadis itu, Tanyun mengeluarkan bola cahaya warna-warni, memasuki meditasi, dan tiba di langit berbintang yang luas dan mempesona di dalam bola cahaya itu. Ia mulai melahap asal-usul abadi untuk menempa tubuhnya dan mengolah tubuh tirani Hongmeng. Tanyun tahu bahwa saat ia memasuki alam Kaisar Dao tingkat ke-6, begitu ia menyelesaikan kultivasi tubuh tirani Hongmeng tingkat Kaisar Dao, kemampuannya untuk melompati tingkat akan meningkat lagi. Waktu berlalu dengan cepat. 20.000 tahun kemudian, ketika batu leluhur kelas atas yang digunakan untuk membuka Menara Panjun habis terbakar, Tanyun yang sedang duduk bersila membuka matanya dengan kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Akhirnya aku menyelesaikan pelatihanku. Sekarang
Tanyun telah menyelesaikan tahap keberhasilan kecil dari level Kaisar Dao tubuh tirani Hongmeng. Kekuatannya telah meningkat secara dramatis, dan ia memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan senjata Kaisar Dao tingkat menengah dengan tangan kosong. Namun, jika dia dapat memadatkan Hongmeng Kaisar Dao Armor, kekuatannya akan meningkat pesat, dan satu pukulan dapat menghancurkan senjata suci Dao tingkat menengah. Pada saat ini, pintu ruang pelatihan terbuka. Shen Shubing, Xuan Yuanru, Yunxi, dan gadis-gadis lainnya masuk satu demi satu. Ji Yuyan, yang sedang menunggu di dalam gua, menemukan bahwa fluktuasi spasial di Menara Panjun telah menghilang. Dia juga memasuki Menara Panjun dan datang ke ruang latihan Tanyun. Xuan Yuanru, yang memiliki mata Dewa Rasro, dapat mengetahui alam Tanyun sekilas. Matanya yang indah memperlihatkan ekspresi keterkejutan yang tak terkendali. Tanyun, kamu sudah berada di tingkat ke-6 alam Kaisar Dao. Ketika gadis-gadis itu mendengar ini, mereka semua terkejut. Suamiku, apakah yang dikatakan saudari Rower benar? Shen Shubing tampak penuh harap dan bertanya dengan tidak percaya. Aku ingat sebelumnya, kecepatan kultivasimu tidak secepat kita. Bagaimana mungkin sekarang kamu begitu cepat? Tanyun melangkah maju, melingkarkan lengannya di pinggang ramping Shen Shubing dan berkata sambil tersenyum, "Aku pengecualian. Selama aku diberi cukup waktu, aku dapat mengandalkan waktu untuk terus membuat terobosan. Suamiku, aku sangat mengagumimu." Shen Shubing menatap Tanyun dengan penuh kasih sayang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Seberapa mengerikan kekuatanmu saat ini?" Semua gadis memandang Tanyun menunggu jawabannya. Setelah merenung sejenak, Tanyun berkata lagi, "Bagi yang lain, makin tinggi tingkatan mereka, makin rendah kemampuan mereka untuk melompati rintangan. Tapi bagiku itu kebalikannya. Meskipun aku hanya berada di tingkat ke-6 alam Kaisar Dao, aku sangat yakin bahwa kekuatan jiwa Kaisar Dao Hongmengku cukup untuk menyaingi kesempurnaan agung alam suci Dao. Tidak ada seorang pun di bawah alam leluhur Dao yang menjadi lawanku. Jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, aku bisa menghabisi seorang ahli alam leluhur Dao level 1 atau bahkan level 2. Jika aku menggunakan semua kemampuanku, aku mungkin tidak akan mati di tangan seorang ahli alam leluhur Dao level 3. Mendengarkan hal itu, hati gadis-gadis itu dipenuhi rasa terkejut. Tanyun, jika apa yang kau katakan itu benar, maka kekuatanmu sudah termasuk yang terkuat di alam leluhur tertinggi. Yunxi berkata dengan ngeri. Seharusnya begitu. Mulut Tanyun sedikit melengkung. Jika aku memiliki cukup batu leluhur berkualitas tinggi dan memberiku 3 juta tahun lagi, aku yakin akan menjadi tak terkalahkan. Hari balas dendam sudah dekat. Semua orang setuju dengan kata-kata Tanyun. Setelah itu, Tanyun mengamati tingkat kultivasi para gadis, kecuali Yuyan yang masih berada di tingkat kesempurnaan alam raja leluhur. Shen Shubing sudah berada di tingkat ke-9 alam Dewa Dao. Xuan Yuanru telah mencapai tingkat ke-5 alam Dewa Dao. Tingkat kultivasi wanita lainnya berada pada tingkat Tao, hanya dengan satu pengecualian, yaitu Yunxi. Ketika melihat kultivasi Yunxi dengan jelas, pupil mata Tanyun tiba-tiba mengecil dan dia terkejut. Matanya yang berbintang menunjukkan keterkejutan yang tak terkendali. Yunxi, jika aku tidak salah, setelah lebih dari 2 juta tahun mengasingkan diri, kamu sekarang berada di tingkat ke-5 alam suci Dao. Ya, aku memang berada di tingkat ke-5 alam suci Dao. Yunxi tersenyum. Bagaimana ini mungkin? Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak percaya. Semakin tinggi alamnya, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Tetapi alammu pada awalnya lebih tinggi dari alamku. Mengapa kecepatan kultivasimu jauh lebih cepat dariku? Tanyun sangat terkejut dengan Yunxi. Untuk pertama kalinya, Tanyun merasa bahwa Yunxi begitu menakjubkan. Kecepatan kultivasinya begitu luar biasa, sehingga aku bahkan tidak bisa mengejarnya. Gadis-gadis itu mendengarkan kata-kata Tanyun dan menatap Yunxi dengan kaget, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Yunxi tahu bahwa semua ini karena dia memiliki segel sihir dan merupakan iblis itu sendiri. Dia juga tahu bahwa identitasnya di antara para iblis pastilah tidak sederhana, karena dia mengetahui melalui catatan klasik bahwa di Laut Iblis, iblis dengan darah yang sangat murni tidak dapat berkultivasi dengan kecepatan 1/10 darinya. Bingung dengan identitasnya, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tanyun, aku juga tidak begitu tahu. Aku hanya merasa bahwa menembus alam semakin mudah.
Setelah terkejut, Tan Yun tertawa dan berkata, "Di bidang kultivasi, kamu adalah orang pertama yang sangat aku kagumi." "Tan Yun, kamu terlalu banyak memuji." Tawa Yunsi tiba-tiba berhenti. Wajahnya cepat pucat dan butiran keringat seukuran kacang menutupi dahinya. "Yunsi, ada apa denganmu?" Tan Yun bertanya dengan khawatir. "Tidak ada." Yunsi tetap tanpa ekspresi menahan diri agar tidak berubah menjadi iblis dengan seluruh kekuatannya dan berkata sambil tersenyum, "Mungkin aku terlalu lama menyendiri dan aku merasa tidak enak badan." Setelah mengatakan ini, Yunsi akhirnya menekan keinginan jahatnya. Melihat raut wajah Yunsi kembali normal, Tan Yun merasa lega. "Aku senang kamu baik-baik saja. Selanjutnya, izinkan aku menceritakan rencanaku." Gadis-gadis itu terdiam dan menatap Tan Yun. Mata Tan Yun berkilat dingin. "Dengan kekuatanku saat ini, selama aku tidak bertemu dengan Kaisar Besar Dongso dan Fuchasu dalam keadaan normal, aku bisa berjalan menyamping di wilayah ilahi Dongso. Jadi langkah pertama adalah pergi ke rumah Tuan Taido dan bertanya kepada Tuan Kota Chin Taido berapa banyak master alam leluhur Dao di wilayah suci Dongso. Langkah kedua adalah memulai balas dendam pada dinasti Dongso dan membantai kota-kota. Semua orang di setiap kota dinasti Dongso telah bersumpah untuk menghabisiku. Mereka adalah musuhku sampai mati. Jadi aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Langkah ketiga adalah menghancurkan dinasti Dongso dan membuat sungai darah. Kemudian tentukan keberadaan Kaisar Dongso dan Fuchasu, lalu bertindak sesuai situasi dan tinggalkan alam dewa Dongso. Langkah keempat adalah menjarah kekayaan sambil membantai kota-kota dinasti leluhur Dongso. Dengan cara ini, ketika kita meninggalkan alam ilahi Dongso dan kembali ke alam ilahi Shiso, kita akan memiliki cukup batu leluhur bermutu tinggi untuk berkultivasi. Langkah kelima adalah setelah alam dewa benua barat telah meningkat pesat setelah mundur. Pertama-tama, aku akan menghancurkan sekte dewa Jili. Kemudian, aku akan memulai balas dendam terakhir, menghabisi musuh-musuh di alam dewa benua timur terlebih dahulu, dan kemudian menghancurkan musuh-musuh di alam dewa benua selatan dan alam dewa benua utara. Langkah keenam, aku ingin memenuhi keinginan kakekku yaitu Kaisar Dao Abadi untuk menghancurkan iblis di lautan iblis dan memberi manfaat bagi umat manusia. Ketika Yunsi mendengar langkah keenam Tan Yun, tubuh halusnya sedikit gemetar dan hatinya hancur. Pada saat ini, Shen Shubing mengangguk dan berkata, "Kami semua setuju dengan apa yang dilakukan suamiku, tetapi aku punya pertanyaan lain untuk ditanyakan padamu. Ketika kamu menghabisi putra mahkota Dongso, kamu mendapatkan cairan leluhur pemanggilan jiwa. Mengapa kamu tidak meminumnya? Setelah meminumnya, kamu tidak hanya akan dapat mengingat masa lalu dengan Changshun Xuanqi di kehidupan pertamamu, tetapi juga memulihkan semua ingatanmu dari kehidupan pertamamu. Kamu tahu semua ini, tetapi alasan mengapa kamu enggan meminumnya adalah karena kamu takut." Tan Yun mendesah pelan dan terdiam cukup lama. Lalu dia berkata, "Ya, aku memang takut. Aku takut di kehidupan pertamaku. Aku memang mencintai Changshun Xuanqi karena ayahnya selalu salah paham padanya. Aku khawatir setelah puluhan ribu tahun, aku sudah lama terlupakan di dalam hatinya. Aku lebih takut karena sekarang dia sudah menemukan pria lain. Jadi, setelah aku mendapatkan kabar tentangnya, aku akan memutuskan apakah akan meminum cairan itu atau tidak." "Suamiku, aku mengerti perasaanmu," Shen Shubing berkata. "Aku setuju denganmu. Jika kamu mengambil esensi pemanggilan jiwa dan mendapati bahwa kamu tidak bisa melepaskannya, dan dia sudah menjadi wanita yang sudah menikah, maka kamulah yang akan menderita." Tan Yun menjawab lalu menatap Yunsi dan berkata sambil tersenyum, "Yunsi, aku berjanji padamu bahwa kamu dapat kembali ke istana Shiso dalam waktu singkat." Yunsi tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tan Yun menatap gadis-gadis itu dan berkata dengan nada meminta maaf, "Selama 10.000 tahun terakhir,
Aku telah membuatmu tinggal bersamaku di menara gelap ini sepanjang hari. Aku minta maaf karena telah berbuat salah padamu. Mulai sekarang, aku tidak akan melakukan itu lagi. Serahkan saja masa balas dendam padaku. Aku tidak akan membiarkanmu hidup dalam ketakutan bersamaku lagi. Sen Shubing tersenyum dan berkata, selama kami bisa bersamamu, kami para saudari tidak akan merasa dirugikan. Mengenai balas dendam, bahkan jika kami ingin membantumu, kami tidak bisa. Bagaimanapun, ranah kami terlalu rendah. Setelah Tanyun menyingkirkan senyumnya, dia menatap Sen Shubing dan gadis-gadis lainnya dan berkata, kecuali Yunsi, sebelum menghancurkan sekte ilahi Dongso, kalian masih harus menyamar. Kalau tidak, begitu Fuchasu tahu bahwa kalian masih hidup, dia pasti akan turun ke alam semesta bawah dan menangkap kerabat kita untuk mengancam kita. Kami semua mendengarkanmu. Setelah Sen Shubing menjawab, dia dan gadis-gadis lainnya menyamar menjadi wujud lain. Setelah itu, para wanita itu memasuki menara Panjun. Yunsi menatap Tanyun dan berkata dengan lembut, aku sekarang berada di tingkat kelima alam suci Dao. Aku yakin bahwa kekuatanku tidak lebih lemah darimu. Biarkan aku tinggal bersamamu dan membantumu. Setelah tersenyum, Tanyun menyamar sebagai Wu Yi lagi. Sementara Yunsi menyamar sebagai gadis muda yang cantik kali ini. Setelah itu, Tanyun menyingkirkan menara Panjun dan terbang keluar gua bersama Yunsi. Muncul di atas pegunungan jauh di dalam kota suci Taido. Haruskah kita pergi ke rumah tuan kota terlebih dahulu atau ke rumah keluarga Bai? Yunsi menyampaikan pesan itu. Mata Tanyun dipenuhi amarah yang mematikan. Pertama, hancurkan Bai Mansion, lalu pergi ke Mansion tuan kota dan dapatkan token formasi pertahanan kota. Setelah menyegel formasi pertahanan kota, kita bisa membantai kota. Baiklah, Yunsi menjawab. Roknya berkibar. Dia dan Tanyun menghilang ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ranah Tanyun dan Yunsi meningkat drastis, kecepatan terbang mereka menjadi 30 kali lebih cepat daripada saat mereka pertama kali tiba di kota suci Taido. 1 jam kemudian, matahari terbenam berwarna merah seperti darah. Di kota suci Taido, sebuah rumah besar yang sangat mewah dibangun di utara kota. Itu rumah keluarga Bai. 80 juta tahun yang lalu, karena leluhur keluarga Bai telah memberikan kontribusi besar dalam memusnahkan dewa-dewa kuno abadi, keluarga Bai menjadi pemimpin dari 3 keluarga besar di kota Taido. Bahkan tuan kota tidak berani memprovokasi keluarga Bai dengan mudah. Pada saat ini, di aula megah Bai Mansion, seorang lelaki tua berperut buncit sedang memarahi ratusan bawahan tingkat Raja Do di depannya. Orang-orang tidak berguna, kalian semua orang tidak berguna. Setelah bertahun-tahun, kau masih tidak bisa menangkap pembunuhnya. Kau pantas mati. Orang tua itu tak lain adalah kepala keluarga Bai yang bernama Bai Yunxian. Tuan, harap tenang. Wu Yi pasti sudah melarikan diri dari kota Taido sejak lama. Jadi bawahan kita tidak dapat menemukannya. Ratusan bawahan tingkat Raja Do berlutut di tanah dan berbicara satu demi satu. Omong kosong, teriak Bai Yunxian. Komandan yang menjaga gerbang kota telah memastikan bahwa Wu Yi belum meninggalkan kota. Sekarang keluarga Baiku telah menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh kota Taido. Tahukah kau apa yang dikatakan orang lain di belakang kita? Mereka mengatakan bahwa Wu Yi menghabisi putra ketigaku di depan umum, dan keluarga baik kita tidak kompeten dan kita belum menangkap pembunuhnya. Ketika mereka mengatakan bahwa keluarga baikku tidak kompeten, maksud mereka adalah bahwa aku, Bai Yunxian, tidak kompeten. Apakah kau mengerti? Menghadapi omelan Bai Yunxian, ratusan orang bahkan tidak berani bernapas. Pada saat ini, kepala pelayan tua bernama Bai He bergegas masuk ke aula dan berkata dengan gembira, "Tuan, ini berita bagus, hal yang luar biasa." "Kabar baik apa?" tanya Bai Yunxian. Kepala pelayan tua itu berkata dengan jujur, "Kami telah menemukan pembunuh yang menghabisi tuan muda ketiga." Sebelum Bai Ye sempat menyelesaikan perkataannya, Bai Yunxian mengepalkan tangannya, sorot matanya penuh kegembiraan dan amarah lalu mendesak, "Cepat, katakan padaku, di mana binatang buas itu?" Mendengarkan hal ini, pengurus rumah tangga tua itu tampak aneh dan berkata dengan bingung, "Laporkan kepada tuan, yang aneh adalah dia datang ke rumah kita. Tidak peduli apakah dia aneh atau tidak,
Patriark ini akan memastikan dia mati dengan menyedihkan hari ini. Bai Yunxian berteriak dengan marah, lalu memimpin ratusan bawahan tingkat Raja Dao keluar dari aula dan menuju gerbang rumah besar dengan niat membunuh. Karena pengaruh besar keluarga Bai di kota Taido, warga dilarang berjalan di jalan di depan rumah keluarga Bai. Pada saat ini, di jalan yang sepi, Tanyun berjalan berdampingan dengan Yunxi dengan ekspresi acuh tak acuh. Wuyi, kau bajingan terkutuk. Beraninya kau menghabisi tuan muda ketiga kami. Ayo kita potong-potong dia bersama-sama dan balaskan dendam tuan muda ketiga kita. Puluhan pengawal elit yang menjaga rumah besar itu memegang tombak ajaib mereka dan bangkit ke udara menyerbu ke arah Tanyun. Tanyun berteriak kepada puluhan pengawal istana. Seketika, aura mengerikan seperti air sungai yang deras keluar dari tubuh Tanyun dan menelan puluhan pengawal istana setingkat kaisar leluhur di kehampaan. Di bawah tekanan aura mengerikan Tanyun, jeritan para penjaga berhenti satu demi satu dan berubah menjadi kabut darah mengepul di langit rendah. Hembusan angin bertiup kencang, menyebarkan kabut darah, dan puluhan pengawal istana tampaknya tak kunjung muncul. Saat Tanyun dan Yunxi hendak keluar dari rumah besar dengan wajah tanpa ekspresi, Bai Yunxian yang telah mencapai kesempurnaan agung alam Kaisar Dao berjalan keluar dari gerbang rumah besar bersama pembantu rumah tangganya dan ratusan bawahan alam Raja Dao. Tuan, binatang buas inilah yang menghabisi tuan muda ketiga. Kepala pelayan Bai He menuju ke arah Tanyun dan mengutuk. Tuan, kami akan menangkapnya sekarang juga dan kamu bisa menghadapinya. Seorang lelaki tua yang telah mencapai kesempurnaan agung alam Raja Dao berteriak keras, lalu memanggil pedang dewa. Dengan cahaya bilah yang panjangnya 10.000 kaki, pedang itu menghancurkan kehampaan dan menuju ke arah Tanyun. Dia sudah berada di tingkat ke-6 alam Kaisar Dao. Cepatlah kembali, Bai Yunxian mengingatkan dengan tergesa-gesa. Tuan, bahkan jika dia berada di tingkat ke-6 alam Kaisar Dao, aku bisa menghabisinya. Pria tua yang memegang pedang dewa muncul di atas kepala Tanyun ketika dia menjawab, dasar bajingan yang menghabisi tuan muda ketigaku, pergilah ke neraka. Ketika Tanyun hendak mengambil tindakan dengan ekspresi dingin, Yunxi yang berdiri di sampingnya, roknya berkibar seperti hantu, dan dia menghadapi cahaya pedang itu secara langsung. Aura kekerasan terpancar dari tubuh Yunxi, membawa serta kekosongan yang runtuh, dan dengan keras merobek cahaya bilah pedang. Tak lama kemudian, Yunxi berjalan melewati lelaki tua itu tanpa melihat gerakan apapun darinya. Lelaki tua yang telah mencapai kesempurnaan agung alam Raja Dao itu musnah dan tubuhnya yang tanpa kepala jatuh dalam kehampaan. Perlu kalian ketahui bahwa Yunxi sekarang berada di tingkat ke-5 alam suci Dao. Bahkan jika dia tidak berubah menjadi iblis, dia masih bisa menghabisi makhluk kuat di tingkat ke-9 alam suci Dao. Bisa dibayangkan betapa lemahnya lelaki tua yang telah mencapai kesempurnaan agung alam Raja Dao di depan Yunxi. Sebuah bayangan berubah menjadi Yunxi dari langit di atas Bai Yunxian. Dia menatap Bai Yunxian dengan dingin dan berkata, jika kamu berani tidak menghormati tunanganku lagi, kamu akan mati dengan menyedihkan. Menatap Yunxi yang berdiri anggun di udara, Bai Yunxian begitu ketakutan hingga dahinya dipenuhi keringat dingin. Ia menyadari bahwa ia bahkan tidak dapat menilai tingkat kultivasi Yunxi. Senior, tolong tenang dulu. Mari kita bicarakan ini. Bai Yunxian gemetar ketakutan, tetapi dia tidak lupa menyebutkan identitasnya. Senior, kamu tidak bisa menghabisiku. Mengapa aku tidak bisa menghabisimu? Yunxi menatap Bai Yunxian, matanya yang indah dipenuhi dengan rasa dingin. Bai Yunxian berkata, Wuyi adalah tunanganmu, jadi apakah kamu berasal dari dinasti Dongsu? Jika kamu berasal dari dinasti leluhur Dongsu, maka kamu harus tahu bahwa lebih dari 82 juta tahun yang lalu, leluhurku mengikuti Kaisar Dongsu untuk berperang dan memusnahkan klan dewa kuno abadi dan membuat prestasi militer yang hebat. Aku, Bai Yunxian, berasal dari keluarga terkenal, jadi kau tak bisa menghabisiku. Mendengar ini, wajah Yunxi berubah dingin saat hendak menyerang Bai Yunxian. Tanyun yang matanya memerah dan haus darah berkata dengan suara berat,
Si'er, kau masuk ke dalam rumah besar dan ambil semua harta bendanya. Jangan biarkan seorang pun hidup di rumah besar. Serahkan ini padaku. Yunsi mengangguk dan terbang ke Bai Mansion. Dia tahu bahwa Tanyun ingin membalas dendam secara pribadi. Jadi dia tidak membiarkan dirinya menghabisi Bai Yunxian. Bai Yunxian menatap punggung Yunsi yang menghilang. Matanya merah, tetapi dia tidak berani memasuki rumah besar itu untuk menghentikannya. Meskipun dia tidak bisa melihat alam Yunsi, dia merasa bahwa dia pasti akan mati jika berhadapan dengan Yunsi. Pada saat ini, ratusan anggota keluarga Bai yang berada di tingkat Raja Dao sangat ketakutan hingga mereka kehilangan akal. Pada saat ini, Bai He, pengurus rumah tangga tua tingkat pertama alam Kaisar Dao, bertindak cepat dan mengirim pesan kepada Bai Yunxian. Tuan, cepat tangkap Wu Yi saat wanita itu memasuki rumah besar. Wu Yi adalah tunangan wanita itu. Selama kita bisa menangkap Wu Yi, kita akan punya pengaruh. Rencana yang bagus sekali. Saat Bai Yunxian menyampaikan pesan itu, aura kesempurnaan agung alam Kaisar Dao menyeruak dari tubuhnya. Bai Yunxian tiba-tiba terbang rendah ke arah Tanyun. Pada saat yang sama, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan mencengkram Tanyun di udara. Tiba-tiba, sebuah pemandangan yang mengejutkan terjadi. Gelombang kekuatan Kaisar Dao 5 elemen muncul dari lengan kanan Bai Yunxian seperti seekor naga, dan dengan cepat mengembun menjadi sebuah tangan raksasa, merobek kekosongan dan meraih Tanyun. Setelah mengetahui Tanyun ditangkap, Bai Yunxian ingin mengancam Yunsi di Mansion. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuatnya merasa ngeri. Dengan suara keras, seluruh tubuh Tanyun bergetar, dan tangan ajaib penangkap naga yang dipadatkan oleh kekuatan Kaisar Dao 5 elemen runtuh. Pemandangan ini sungguh luar biasa. Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bai Yunxian berteriak kaget. Aku adalah seorang Kaisar Dao yang sempurna. Kau hanya seorang Kaisar Dao tingkat ke-6. Bagaimana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Bai Yunxian, hari ini adalah hari kematianmu. Setelah menyela perkataan Bai Yunxian, Tanyun menghilang begitu saja. Segera setelah itu, sebuah kejadian yang membuat Bai Yunxian sangat ketakutan terjadi. Dia samar-samar menyadari bahwa ketika Tanyun datang ke arahnya untuk menghabisinya, dia menghilang lagi. Kemudian dengan serangkaian suara palu yang cepat, ratusan bawahan alam Raja Dao di belakangnya mengubah seluruh tubuh mereka menjadi ratusan bola darah, dan semuanya terbunuh tanpa jejak yang tersisa. Kecepatan Tanyun menghabisi ratusan orang begitu cepat, sehingga Bai Yunxian yang telah mencapai kesempurnaan agung alam Kaisar Dao tidak menyadari jejak pergerakan Tanyun. Ketakutan yang tak berujung menggerogoti saraf Bai Yunxian. Dia bisa melihat bahwa kekuatan sejati Wu Yi yang berada di tingkat ke-6 alam Kaisar Dao jauh melampaui dirinya sendiri. Kehampaan itu bergetar pelan, dan saat Tanyun muncul entah dari mana dari belakang Bai Yunxian, dia menendang lutut kanannya. Suara tulang patah ditelan oleh teriakan Bai Yunxian. Darah berceceran dan kaki yang patah terbang menjauh dari tubuh Bai Yunxian. Dia seperti bola meriam yang lepas kendali setelah menghantam tanah. Inersia yang kuat menyebabkan dia menghantam tanah beberapa kali sebelum dia jatuh dengan keras ke tanah. Wu Yi, ampuni aku, ampuni aku. Bai Yunxian berdiri dengan satu kaki dan memohon. Aku sudah tahu situasi saat kau menghabisi putra ketigaku. Putra bungsuku yang terkutuklah yang memprovokasimu. Aku tidak akan membalas dendam padamu. Mohon maafkan aku dan semua orang di Bai Mansion. Wu Yi, katakan apa maumu. Aku akan menyetujuinya apapun syaratnya. Menghadapi permohonan putus asa Bai Yunxian, Tanyun memikirkan pemusnahan klan Dewa Kuno abadi, dan matanya yang haus darah mengungkapkan niat membunuh yang tak berujung. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya menginginkan nyawamu dan nyawa semua orang di Bai Mansionmu. Begitu Tanyun selesai berbicara, sosoknya melintas dan muncul di depan Bai Yunxian. Lalu dia mengangkat kakinya dan menginjak kaki kirinya. Teriakan Bai Yunxian bergema di langit dan bumi, dan kaki kirinya hancur oleh tendangan Tanyun. Para dewa yang mendengar berita itu dari jauh merasa ngeri ketika melihat pemandangan di hadapan mereka. Orang yang kehilangan kedua kakinya, bukankah itu Patriark Bai?
Ya, tapi siapa pemuda itu? Beraninya dia melakukan hal yang begitu kejam kepada kepala keluarga Bai. Sekarang aku ingat, nama pemuda itu adalah Wu Yi. Wu Yi yang sama yang menghabisi tuan muda ketiga dari keluarga Bai lebih dari 1.000.000 tahun yang lalu. Mendengar suara orang banyak, Tan Yun menginjak dada Bai Yunxian dengan kaki kanannya dan tiba-tiba menoleh untuk melihat orang banyak. Memikirkan sumpah darah yang telah dibuat oleh semua orang untuk menghabisi klan Dewa Kuno Abadi, dia dengan tegas berkata, "Kalian semua juga pantas mati." Seketika, angin kencang menderu dan gelombang kekuatan Kaisar Dao dengan atribut berbeda melonjak keluar dari tubuh Tan Yun, seperti naga raksasa dengan warna berbeda, membawa kekosongan yang runtuh dan menghancurkan puluhan ribu penonton. Cepat lari dan laporkan berita ini ke penguasa kota. Dalam sekejap, teriakan, jeritan, dan teriakan minta tolong bergema di antara awan. Meskipun puluhan ribu orang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, mereka terlalu lambat dibandingkan dengan kekuatan mengerikan Kaisar Dao yang dilepaskan oleh Tan Yun. Di bawah kekuatan penghancur Kaisar Dao yang bagikan seekor naga raksasa, puluhan ribu orang yang melarikan diri dalam kehampaan meledak satu demi satu, berubah menjadi hujan darah yang mewarnai langit menjadi merah dan menutupi matahari terbenam. Hanya dalam sekejap, puluhan ribu orang terbunuh tanpa ada yang selamat. Pembunuhan besar-besaran yang dilakukan Tan Yun tentu saja membuat para dewa di kejauhan khawatir. Para dewa begitu takut sehingga mereka melarikan diri ke segala arah, menjauh dari Bai Mansion dan bergegas menuju mansion tuan kota. Di luar Bai Mansion, Bai Yunxian yang diinjak-injak oleh Tan Yun meraung dengan mata merah. "Wu Yi, kamu bertindak terlalu jauh. Kamu menghabisi putra ketigaku, dan aku berkompromi. Mengapa kau membiarkan tunanganmu membantai seluruh keluarga Bai? Kamu sangat kejam." Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba tertawa. Dia menginjak dada Bai Yunxian dengan kaki kanannya, dan senyum jahat muncul di sudut mulutnya, yang membuat Bai Yunxian merasa dingin di tulang belakangnya. "Apakah aku bertindak terlalu jauh? Bai Yunxian, periksalah hati nuranimu dan tanyakan pada dirimu sendiri. Jika bukan karena klan Dewa Kuno Abadi yang pergi melawan iblis untuk melindungi makhluk hidup di alam leluhur tertinggi, apakah leluhur keluarga Baimu masih hidup? Karena keberadaan klan Dewa Kuno Abadi, leluhur keluarga Bai dan semua makhluk hidup terhindar dari pembunuhan oleh iblis. Tetapi, apa yang terjadi pada akhirnya? Katakan padaku, apa yang akhirnya didapatkan klan Dewa Kuno Abadi?" Pada akhirnya, klan Dewa Kuno Abadi, perwujudan sebuah keadilan, dibantai secara brutal dan dikepung oleh semua kekuatan utama di alam leluhur tertinggi. Dan leluhur keluarga Baimu berubah menjadi jahat dan berpartisipasi dalam pembantaian klan Dewa Kuno Abadi. Sekarang kamu masih dengan sungguh-sungguh memberitahu dunia bahwa leluhur keluarga Baimu telah membuat prestasi militer yang hebat ketika mereka mengepung dan menekan klan Dewa Kuno Abadi. Pada titik ini, mata Tan Yun yang haus darah dipenuhi dengan air mata, dan dia meraung, "Apakah kamu tidak memiliki sedikit pun rasa bersalah di hatimu? Apakah hati nuranimu telah dimakan oleh seekor anjing?" Menghadapi kata-kata Tan Yun yang setiap katanya penuh permata, Bai Yunxian terdiam. "Jawab aku, di mana hati nuranimu?" Tan Yun mengangkat kaki kanannya yang menginjak dada Bai Yunxian dan menginjak keras bahu kirinya. Bai Yunxian menatap Tan Yun dan berkata dengan tegas, "Ya, kau benar. Leluhur keluarga Baiku tidak tahu berterima kasih atas kebaikan mereka. Tapi pernahkah kau berpikir tentang hal itu? Ada begitu banyak orang yang tidak tahu terima kasih pada saat itu. Apakah kau akan menghabisi mereka semua?" Tan Yun menyeringai dan berkata, "Dasar bajingan tak tahu malu. Kau benar, kukatakan padamu, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, aku akan menghabisi mereka semua." Pada saat ini, Yunxi terbang keluar dari mansion, menatap Tan Yun dan berkata, "Habisi mereka semua, tidak ada yang akan selamat." Mendengar ini, Bai Yunxian benar-benar putus asa. Dia segera menggertakkan giginya dan menatap Tan Yun. Dia berkata dengan tegas, "Dinasti Dongsu, Sekte Dewa Dongsu, Dinasti Beizo, Dinasti Nanzhou, dan Sekte Jili semuanya terlibat. Aku tidak percaya kamu bisa menghabisi semua kekuatan ini. Dan Wu Yi, menurutmu siapa dirimu? Atas dasar apa menurutmu kau bisa menegakkan keadilan bagi klan Dewa Kuno Abadi? Atas dasar apa menurutmu kau bisa melakukan itu?"
Aku akan memberitahumu. Tanyun menatap Bai Yunxian dan berkata, aku dari klan Dewa Kuno Abadi. Apakah itu alasan yang cukup? Setelah mendengar ini, mata Bai Yunxian membelalak. Pada saat ini, pikirannya seperti tersambar petir. Setelah sesaat terdiam, dia berteriak sekuat tenaga. Namun, jeritan Bai Yunxian tiba-tiba berhenti, dan Tanyun menghancurkan tengkoraknya dengan satu kaki, menghancurkan jiwa dan janinnya. Tanyun melayang ke udara, melayang di atas Bai Mansion. Dengan kekuatan leluhur melonjak menutupi langit dan matahari, memancar keluar dari tubuhnya. Kemudian, kekuatan leluhur itu mengembun menjadi tangan pencakar langit raksasa, melayang di atas keluarga Bai yang berlumuran darah. Tanyun tampak acuh tak acuh. Dia mengangkat tangan kanannya sedikit dan tiba-tiba menekannya. Seketika, tangan raksasa itu dengan kekosongan yang runtuh menampar ke arah Bai Mansion. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, seluruh Bai Mansion rata dengan tanah. Setengah jam kemudian, malam tiba. Di tengah kota suci Taido, ada sebuah rumah besar yang sangat mewah. Itu rumah tuan kota. Di dalam aula, seorang pria parubaya berbadan kekar dan berwajah persegi duduk di kursi, mendengarkan apa yang dikatakan pria tua di depannya. Pria parubaya berwajah persegi itu tidak lain adalah penguasa kota yang bernama Qin Taido. Jika Tanyun ada di sini, dia pasti akan mengenali lelaki tua itu sebagai Bu Yao Lian yang berada di gerbang kota sebelumnya. Di masa lalu, Bu Yao Lian hanya seorang manajer di istana tuan kota. Setelah lebih dari sejuta tahun, ia telah naik ke posisi pengurus istana tuan kota. Apakah kamu serius, pelayan? Qin Taido bertanya dengan penuh semangat. Laporkan kepada penguasa kota, itu benar sekali. Bu Yao Lian berkata dengan air bercucuran. Bai Yunxian memang sudah mati. Dia dihabisi oleh anak laki-laki bernama Wu Yi. Bagus sekali. Qin Taido berkata sambil tersenyum. Dengan cara ini, aset keluarga Bai akan menjadi milik penguasa kota ini. Setelah tertawa, Qin Taido mencibir. Meskipun penguasa kota ini jauh lebih kuat daripada Bai Yunxian, leluhur keluarga Bai-nya telah memberikan kontribusi besar dalam menekan para dewa kuno abadi. Selama bertahun-tahun, penguasa kota ini tidak pernah berani menyentuhnya. Penguasa kota ini masih khawatir tentang cara menghabisinya dan mengambil alih aset keluarga Bai di masa depan. Sekarang, baguslah dia dihancurkan oleh Wu Yi. Wu Yi ini benar-benar banyak membantu penguasa kota ini. Bu Yao Lian menimpali. Aku tidak menyangka bahwa anak laki-laki yang kita biarkan masuk ke kota akan begitu sombong. Tuan kota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Taido menyeringai dan berkata, tentu saja kita harus menghabisinya. Sampaikan perintah wali kota ini. Wu Yi telah menghabisi orang-orang tak berdosa dan menghancurkan Bai Mansion di kota kita. Dia bersalah atas kejahatan keji. Cari Wu Yi di seluruh kota dan bawa dia ke pengadilan dengan segala cara. Baiklah, aku akan segera menyampaikan pesannya. Bu Yao mengangguk dan membungkuk. Ketika dia berbalik dan hendak melangkah keluar dari aula, Tanyun yang telah menggunakan teknik tembus pandang untuk menyelinap ke dalam rumah besar secara diam-diam muncul entah dari mana dari luar aula. Penguasa kota, itu dia, teriak Bu Yao Lian dengan panik. Sosok Tanyun melintas dan muncul di aula. Dia mencengkram leher Bu Yao Lian dengan tangan kanannya dan suaranya tiba-tiba berhenti. Wu Yi, ini ternyata kau. Qin Taido tiba-tiba berdiri dan menatap Tanyun. Dia cukup terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Tanyun berada di kota suci Taido, menghancurkan istana Bai, dan berani datang ke istana tuan kota. Ya, ini aku. Tanyun mencekik Bu Yao Lian dengan satu tangan, menatap Qin Taido dan berkata dengan muram, Tuan Qin Taido, kamu terlalu tidak baik. Aku baru saja mendengar pembicaraan kalian. Aku menghabisi Bai Yunxian. Kamu seharusnya berterima kasih padaku. Mengapa kamu ingin menghabisiku dengan cara apapun? Berani sekali kau. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Qin Taido menegur. Aku peringatkan kau untuk segera melepaskan pengurus rumah tangga itu. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Kata Tanyun sambil tersenyum. Qin Taido tercengang, seolah-olah dia mendengar lelucon besar. Anak kecil, kau berani mengatakan tidak di depan penguasa kota ini. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau dapat menghabisi Bai Yunxian,
kau memiliki kekuatan untuk menantang penguasa kota ini. Aku katakan padamu, bahkan 10 Bayunxian bukanlah tandingan penguasa kota ini. Setelah mengatakan itu, Cintaido tiba-tiba melepaskan aura tingkat kelima dari alam Kaisar Dao, menyebabkan seluruh aula menjadi kosong dan retakan ruang padat muncul. Dia berkata tanpa ragu, "Lepaskan pengurus rumah tangga dan biarkan tubuhmu tetap utuh. Jika tidak, jangan salahkan penguasa kota ini karena bersikap kejam." Menghadapi ancaman itu, Tanyun tersenyum, melirik Cintaido seolah-olah sedang melihat orang bodoh, lalu menatap tajam ke arah Bu Yaolian dan berkata dengan sinis, "Tidak tahu malu, apakah kamu masih ingat bahwa ketika aku memasuki kota, kamu memerasku untuk mendapatkan batu leluhur? Memangnya mengapa kalau aku mengingatnya? Memangnya mengapa kalau aku tidak mengingatnya?" Bu Yaolian berkata tanpa rasa takut, "Aku akan memberitahumu, ini adalah rumah tuan kota, sarang naga dan harimau." Tanyun berkata dengan arogan, "Aku akan mengambil nyawamu. Aku yang berhak memutuskan segalanya. Pergilah ke neraka." Setelah Tanyun selesai berbicara, dia mencengkram leher Bu Yaolian dengan tangan kanannya dan mengangkatnya. "Tuan kota, tolong selamatkan aku." Bu Yaolian benar-benar panik. Tanyun mendengus dingin. Dia memutar leher Bu Yaolian dan melemparkan tubuhnya pada kaki Cintaido. Begitu jiwa dan janin Bu Yaolian terbang keluar dari mayat, mereka dihancurkan oleh telapak tangan Tanyun dari udara. "Wu Yi, kau tidak menganggap serius tuan kota ini." Cintaido sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tanyun akan muncul di sini, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Tanyun akan menghabisi kepala pelayan di depannya hanya karena perselisihan kecil. Tanyun melirik Cintaido, "Menurutmu siapa dirimu? Aku memang meremehkanmu sejak awal." Cintaido melambaikan tangan kanannya, dan sebuah pedang lebar tahu hitam legam dengan atribut kematian muncul dari udara tipis. Sambil memegang pedang lebar itu, dia tiba-tiba menebas ke arah Tanyun. Saat pedang itu ditebas, cahaya pedang yang terkondensasi dari kekuatan Kaisar Kematian merobek kekosongan dan menebas ke arah pinggang Tanyun. Cintaido sombong. Ia yakin bahwa kecepatan dan kekuatan pedangnya cukup untuk menempatkan bahkan orang biasa di alam Kaisar Dao tingkat kelima dalam bahaya besar. Ia yakin bahwa Tanyun akan mati. Namun dia tidak tahu bahwa kecepatan pedangnya sangat lambat di mata Tanyun. Tanyun berubah menjadi bayangan sisa, dan bukannya mundur, dia malah maju, menggambar busur dari tanah. Setelah menghindari cahaya pedang, dia langsung muncul di samping Cintaido, memegang pergelangan tangannya, yang memegang pedang dengan tangan kanannya. "Hancurkan untukku!" Darah berceceran, dan Tanyun menghancurkan pergelangan tangan Cintaido dengan tangan kanannya. Begitu pedang besarnya jatuh, pedang itu tersangkut di tangan kiri Tanyun. "Wu Yi, kamu hanya berada di alam Kaisar Dao tingkat ke-6. Bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat?" Saat Cintaido ketakutan, Tanyun sudah mengalungkan pedang lebar itu ke lehernya. "Jujur saja, jangankan kamu hanya berada di alam Kaisar Dao tingkat kelima. Bahkan jika kamu berada di alam suci Dao tingkat kelima, kamu tidak akan ada bedanya dengan seekor semut di hadapanku." Cintaido menahan sakit tangannya yang patah dan menelan ludah. Matanya menunjukkan ekspresi ketakutan yang tak terkendali. Dia berkata dengan gemetar, "Wu Yi, mari kita bicara baik-baik, jangan impulsif. Bagaimana dengan ini? Aku akan menganggap bahwa kau tidak pernah menghabisi Bayunxian. Jika kau ingin meninggalkan kota ini, aku akan secara pribadi mengirimmu ke sana." Tanyun tersenyum dan berkata, "Aku memang akan meninggalkan kota Taido, tetapi aku akan memberitahumu bagaimana aku akan pergi nanti. Berikan aku token formasi pertahanan kota terlebih dahulu." Mendengar ini, Cintaido buru-buru menawarkan sebuah token. "Baiklah, aku akan membuka formasi pertahanan kota dan membiarkanmu keluar." Menurut pendapat Cintaido, alasan Tanyun menginginkan token tersebut adalah karena dia khawatir dia tidak akan dapat melarikan diri karena formasi pertahanan kota. Tapi dia salah. Setelah Tanyun menyimpan token itu, dia masih memegang pedang di tangan kirinya di leher Cintaido dan berkata dengan nada sinis, "Karena kamu memberikan token itu, aku akan memberitahumu sebuah rahasia." "Rahasia apa?" tanya Cintaido. "Aku tahu di mana para dewa kuno abadi berada," kata Tanyun. "Benarkah? Itu hebat sekali."
Cintaido berkata dengan gembira, "Wuyi, bagaimana kau begini? Kita bergabung untuk menangkap sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi, dan kemudian kita bisa mengambil keuntungan bersama." "Saranmu bagus." Tanyun menahan amarahnya. Raut wajahnya sedikit berubah. "Mengapa kamu tidak bertanya di mana klan Dewa Kuno Abadi berada?" "Di mana?" Cintaido bertanya tanpa ragu. "Itu di kota Taido." Tatapan mata Tanyun berubah dingin. "Lalu mengapa kita masih berdiri di sini? Ayo pergi." Ketika Cintaido mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Dia sepertinya telah menebak sesuatu. Dia menatap Tanyun, seluruh tubuhnya gemetar dan giginya berkembeletuk. Setelah Tanyun menemukan genangan cairan kuning muda di bawah kaki Cintaido yang gemetar, dia menyeringai dan berkata, "Bukankah kamu sangat bersemangat? Mengapa kamu mengompol?" Mata Cintaido dipenuhi kengerian, butiran keringat menetesi dahinya. "Kamu sama sekali bukan Wuyi. Kamu dari klan Dewa Kuno Abadi." "Ya, kamu benar. Aku dari klan Dewa Kuno Abadi." Saat Tanyun berbicara, pedang lebar di leher Cintaido tiba-tiba berputar, kilatan darah muncul, dan salah satu telinga Cintaido terputus. Kekosongan itu berputar dengan keras. Ternyata Cintaido telah menahan rasa sakit dan membakar jiwa Kaisar Dao. Dia berubah menjadi bayangan sisa dan terbang keluar dari aula, berteriak sekeras-kerasnya, "Seseorang, sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi ada di sini." Suara Cintaido bergema di seluruh rumah penguasa kota. Saat berikutnya, 9 sinar cahaya menukik turun dari langit malam dan berubah menjadi 8 pria tua berambut putih dan seorang wanita tua di depan Cintaido. Kesembilannya semuanya berada di alam Kaisar Dao. Sambil memegang pedang lebar dan rambutnya menari-nari, Tanyun berjalan keluar aula dengan perlahan. Pada saat ini, ada bayangan yang berkelap-kelip di halaman luar istana, dan setidaknya 30 orang kuat alam Kaisar Dao datang setelah mendengar berita itu. Pada saat yang sama, puluhan ribu penjaga di luar kompleks mengepung kompleks itu dengan sangat rapat, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa masuk atau keluar. Pendeta Agung, dia adalah sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi. Cintaido menunjuk Tanyun dengan marah, berbalik dan berkata kepada seorang pria berusia 90 tahun yang telah mencapai kesempurnaan agung alam Kaisar Dao, "Habisi dia demi penguasa kota ini." "Jangan khawatir, Tuan Kota." Cahaya dingin bersinar dari mata berawan Pendeta Agung. "Aku akan menghabisinya." Tanyun berubah dingin dan dia berkata dengan suara keras, "Kamu tidak hanya akan mati hari ini, aku juga akan mengubah seluruh kota Taido menjadi kota mati." Pendeta Agung mengernyitkan alis putihnya dan berteriak, "Kau hanyalah seekor semut di tingkat ke-6 alam Kaisar Dao. Kau benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi." Saat Pendeta Agung membuka mulutnya, sebuah pedang meledak. Sambil memegang pedang suci di tangannya, Pendeta Agung menggambar lintasan misterius di udara dan menusukkan pedang ke arah tenggorokan Tanyun. Kecepatannya begitu tinggi sehingga Pendeta Agung tidak merasa ragu. Tubuh Tanyun langsung membesar hingga 3 meter. Setelah ia memadatkan armor Hongmeng, kekuatan di tubuhnya meningkat pesat. Alasan mengapa Tanyun tidak menggunakan pedang adalah karena dia ingin menghajar orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu sampai mati dengan tinjunya. Saat Tanyun memadatkan armor, dia sekarang dapat menghancurkan senjata suci Dao tingkat menengah dengan satu pukulan. Sedangkan untuk pedang suci senjata Kaisar Dao tingkat atas milik Pendeta Agung secara alami tampak sangat rentan di depan tinju Tanyun. Kekosongan bergetar dan Tanyun tidak menghindar. Dia mengayunkan tangan kanannya dan tiba-tiba meninju. "Apakah kau pikir kau bisa menggoyangkan pedang dengan tangan kosong? Apakah kau pikir pedangku terbuat dari keramik?" Suara mengejek dari Pendeta Agung tiba-tiba berhenti dan dia berteriak dengan sangat ketakutan, "Tidak, pedangku adalah senjata Kaisar Dao kelas atas. Bagaimana mungkin kau bisa menghancurkannya? Bagaimana tubuhmu bisa sekuat itu?" Namun saat itulah pedang Pendeta Agung itu menusuk tinju Tanyun. Seperti yang dia katakan, menghadapi tinju Tanyun, pedang itu benar-benar rapuh seperti keramik dan meledak.
menghadapi pertanyaan pendeta agung yang mengerikan. Tan Yun tidak menghiraukannya. Tiba-tiba dia melangkah maju, membuka tangan kanannya, dan memukul bahu kanan pendeta agung. Sebelum pendeta agung sempat berteriak, seluruh bahu kanan dan tubuh bagian atasnya meledak, dan kepalanya terlepas dari tubuhnya dalam kabut berdarah. Dalam sekejap mata, Tan Yun menembus kehampaan dengan seutas kekuatan leluhur, membawa aliran darah menusuk ke tengah alis kepala pendeta dan melesat keluar dari bagian belakang kepalanya. Jiwa Kaisar Dao yang agung dan 10 janin Kaisar Dao dihancurkan sebelum mereka keluar dari kepalanya. Melihat tubuh pendeta agung yang tidak lengkap di tanah, penguasa kota Qintaido dan beberapa pendeta lain di alam Kaisar Dao serta 30 orang alam Kaisar Dao hampir mati ketakutan. Pendeta kedua yang pertama kali pulih berteriak, "Tuan kota, cepatlah lari. Yang lain harus melindungimu dengan cara apapun." "Baiklah, aku bersumpah akan melindungi penguasa kota sampai aku mati. Apakah kamu ingin melarikan diri?" Suara ketidakpedulian memenuhi langit malam. Tan Yun melepaskan tubuh tirani Hongmeng secara ekstrim. Tiba-tiba melonjak hingga 240.000 kaki, seperti gunung yang menembus awan. Tan Yun mengeluarkan lengan kanannya, membuka tangan kanannya, dan dengan suara siulan, dia menangkap 30 orang dan Qintaido di tangannya. 30 orang alam Kaisar Dao di tangan raksasa itu tampak putus asa di mata mereka dan berteriak ketakutan sebelum mati. "Aku belum ingin mati. Tidak mudah bagiku untuk berlatih sampai hari ini." Qintaido tidak memohon belas kasihan. Dia tahu tidak ada gunanya memohon belas kasihan. Dia meraung sekeras-kerasnya. "Sisa-sisa klan dewa kuno abadi, hari ini aku Qintaido mengutukmu. Cepat atau lambat kamu akan dicabik-cabik oleh Kaisar Dongso, penguasa sekte Dewa Dongso, dan orang-orang kuat lainnya." Sebelum selesai berbicara, Qintaido menjerit menyayat hati, dan 30 orang lainnya melakukan hal yang sama. Semua orang merasakan telapak tangan kanan Tan Yun mengepal dengan cepat. Kekuatan yang luar biasa itu meremas 31 orang dan merusaknya. Mereka berdarah dari ketujuh lubang, dan tulang-tulang mereka terasa sakit. Pada saat ini, Tan Yun menatap tangan kanannya dengan sepasang pupil besar yang memancarkan niat membunuh. "Qintaido, aku katakan padamu, bahkan jika aku satu-satunya di klan dewa kuno abadi, aku masih bisa menghancurkan semua kekuatan. Sekalipun aku sendirian, aku akan tetap menghabisi semua musuh." Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan 30 orang ahli alam Kaisar Dao di tangannya hancur berkeping-keping, dan jiwa mereka pun hancur. Hanya Qintaido yang masih hidup. Tan Yun membuka telapak tangannya dan menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Qintaido, lalu bertanya, "Katakan padaku, di wilayah manakah Kaisar Dongso dan Fuchasu berada? Selain Kaisar Dongso dan Fuchasu, ada berapa banyak master alam leluhur Dao?" Qintaido tampak linglung, dan sebuah suara lemah terdengar. Dikatakan bahwa Kaisar Agung dan Fuchasu, keduanya berada di kesempurnaan agung alam leluhur Dao. Di dinasti leluhur Dongso kita, selain Kaisar Dongso, kini ada hampir 100 penguasa alam leluhur Dao yang terbuka, tetapi tidak jelas berapa banyak yang diam-diam. Tan Yun bertanya lagi, di antara para penguasa kota dari kota-kota besar di dinasti leluhur Dongso, apakah ada yang berada di alam leluhur Dao? "Tidak ada," kata Qintaido. "Mungkinkah hampir 100 master alam leluhur Dao yang kamu sebutkan berada di istana kekaisaran kota leluhur Dongso?" tanya Tan Yun. "Itu benar," jawab Qintaido. "Katakan padaku, di mana Kaisar Dongso sekarang?" "Itu di istana Dongso." Mendengar ini, Tan Yun melemparkan Qintaido ke tanah, menginjaknya hingga mati dengan kakinya, tidak meninggalkan jejak sedikit pun di tubuhnya. Sudah berakhir, ini sudah berakhir. Penguasa kota sudah mati. Pendeta kedua sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia berputar di udara sambil mencoba melarikan diri. Hal yang sama berlaku bagi beberapa orang. Saat Tan Yun membuka telapak tangan kanannya dan menghamburkan tulang-tulang busuk serta darah 30 orang di telapak tangannya, telapak tangan yang menjulang tinggi itu disertai dengan ledakan kehampaan gelap bagaikan gunung berjari 5, menekan beberapa pendeta yang melarikan diri dalam kehampaan. Jeritan tiba-tiba berhenti dan beberapa pendeta alam Kaisar Dao ditekan oleh telapak tangan kanan Tan Yun dan berubah menjadi 7 bola kabut darah.
Tanyun melangkah maju, dan kaki raksasa itu menghancurkan gerbang kompleks. Beberapa penjaga di luar kompleks berlutut, sementara yang lain melarikan diri ke segala arah. Tolong jangan habisi kami. Kami benar-benar tahu bahwa kami salah. Kami bersedia mengikuti jejakmu mulai sekarang. Ketika ratusan penjaga ingin menyerah kepada Tanyun, kepala mereka meledak satu demi satu. Salah seorang penjaga yang berlutut itu tampaknya teringat sesuatu dan berteriak ketakutan. Jangan tanya dia, percuma saja. Kita semua bersumpah untuk menghabisi Dewa Kuno Abadi. Mereka mati karena sumpah darah mereka. Semuanya cepatlah lari, kalau bisa kaburlah sebanyak mungkin. Mereka yang kabur akan memberitahu Kaisar bahwa sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi ada di kota Dewa Taido, dan biarkan Kaisar menghabisinya. Setelah mendengar ini, semua pengawal dan semua orang di Istana Tuan Kota langsung terbang ke udara dan meninggalkan Istana Tuan Kota. Tanyun tidak langsung mengejarnya karena dia sangat yakin bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari kota suci Taido. Tanyun mengeluarkan token yang mengendalikan formasi pertahanan kota. Setelah token itu tergantung di kehampaan di depannya, Tanyun menjentikan jarinya dan aliran kekuatan leluhur diserap ke dalam token itu. Seketika, seberkas cahaya terpancar dari token itu, melesat lurus ke langit dan mencapai formasi. Saat formasi itu bergetar hebat, sinar cahaya yang menyilaukan meledak keluar. Ketika tirai cahaya yang menerangi langit malam menghilang, penjaga di luar gerbang kota mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi di kota itu sehingga penguasa kota akan memenjarakan formasi pertahanan kota? Sang penjaga tahu bahwa begitu formasi pertahanan kota diblokir, dia tidak akan dapat membukanya, bahkan jika dia memiliki token untuk melakukannya, karena hanya ada satu token yang mengendalikan pusat formasi pertahanan kota, dan itu adalah yang ada di tangan Tanyun. Di rumah Tuan Kota, Tanyun yang tingginya 240.000 kaki menyimpan tokennya dan melepaskan kesadaran spiritualnya yang sebanding dengan kesempurnaan agung alam suci Dao meliputi seluruh kota suci Taido. Seketika, suara kejam dan membunuh terdengar jelas oleh para dewa di kota itu. Aku berasal dari klan Dewa Kuno Abadi. Kaisar Dao Abadi yang dikepung dan jatuh lebih dari 82 juta tahun yang lalu adalah kakekku. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh kota Taido menjadi gempar. Apa? Sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi bersembunyi di kota Dewa Taido kita. Sisa-sisa terkutuk ini menghabisi putra mahkota Dongshu kita, dan dia berani datang ke kota suci Taido kita. Dia pasti sudah lelah hidup. Tuan kota kita pasti akan menghabisinya. Kalau begitu, tuan kota kita akan memberikan kontribusi yang besar, dan kita juga akan mendapatkan keuntungan darinya. Ayo kita cari sisa-sisa ini dan potong-potong dia. Tanyun mendengarkan percakapan para dewa, dan niat membunuh di pupil matanya yang besar menjadi semakin kuat. Kata-kata Tanyun selanjutnya membuat semua orang di kota merasa ketakutan. Suara Tanyun bagikan guntur yang menggelegar meledak di benak para dewa. Aku, ras Dewa Kuno Abadi, berjuang untukmu, leluhurmu, dan seluruh umat manusia di alam leluhur tertinggi lebih dari 82 juta tahun yang lalu, tetapi diinjak-injak oleh penjahat yang tidak tahu berterima kasih seperti kalian. Kalian semua pantas mati. Kalian semua pantas mati. Juga, izinkan aku memberitahumu, sayangnya penguasa kota Cintaido telah dihabisi olehku. Sedangkan untuk formasi pertahanan kota, formasi itu telah kutahan. Ini berarti mulai sekarang, bahkan seekor burung pun tidak akan bisa terbang keluar dari kota. Dan kalian, Tanyun berhenti sejenak dan mengucapkan kata demi kata. Dalam 3 hari, kalian semua akan mati. Saat berikutnya, sambil melihat ke bawah dari langit, seseorang akan melihat para dewa dengan berbagai tingkat kultivasi sedang bergegas menuju gerbang kota. Tanyun, aku akan menemanimu membantai kota. Yunsi terbang ke udara dan melayang di depan Tanyun. Tidak perlu. Tanyun menatap Yunsi dan berkata, aku tidak ingin tanganmu berlumuran darah karena diriku. Kata-kata Yunsi selanjutnya membuat Tanyun merasa hangat di dalam hatinya. Dia menatap Tanyun dan berkata dengan tulus, demi dirimu, aku rela, aku tidak peduli. Tanyun, gunakan rumah tuan kota sebagai batasnya.
daerah di sebelah utara rumah tuan kota diberikan kepadaku, dan daerah di sebelah selatan gerbang kota diberikan kepadamu. Tan Yun mengangguk dan berkata, baiklah. Ingat, sebelum Tan Yun sempat menyelesaikan perkataannya, Yun Si berkata lagi, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Aku tidak akan membiarkan siapapun hidup, karena orang-orang ini pantas mati. Bukan itu yang sedang kubicarakan. Tan Yun berkata, ingat, jaga keselamatanmu. Yun Si tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku bukan lagi putri ketujuh yang selalu memintamu untuk melindungiku dimanapun. Bahkan jika aku berhadapan denganmu, aku punya peluang 90% untuk menang. Setelah mengatakan ini, Yun Si memanggil pedang dewa dan menghilang ke langit. Melihat punggung Yun Si yang semakin menjauh, Tan Yun tersenyum. Menurutnya, meskipun Yun Si berada di tingkat kelima alam suci Dao, dia bukanlah lawannya. Tan Yun tidak menyadari bahwa dia benar-benar salah kali ini. Begitu Yun Si dengan sengaja berubah menjadi iblis. Dengan kekuatan Tan Yun saat ini, bahkan jika dia ada 10, mereka akan dipukuli sampai mati. Tan Yun menyingkirkan senyumnya, dan dalam sekejap, pedang ilahi Hongmeng, 11 senjata suci Tao Pamungkas termasuk Jini, Mushin, Qinying, Wuwu, Xiachen, dan yang lainnya terbang keluar dari alis Tan Yun dan tiba-tiba meluas dari kehampaan hingga ukuran 10.000 kaki. Tuan, apa perintahmu? Suara penuh hormat terdengar dari ke-11 pedang ilahi Hongmeng. Menyebarlah, habisi siapapun yang kau lihat. Jangan biarkan seorang pun hidup, perintah Tan Yun. 11 pedang dewa Hongmeng tersebar dari kehampaan. Jini bagaikan gunung emas yang runtuh, turun dari kehampaan dan menghancurkan setiap bangunan hingga berkeping-keping. Ribuan dewa tidak dapat menghindar dan tertimpa reruntuhan hingga tewas. Pada saat ini, 10 pedang dewa lainnya juga mulai membantai tanpa ampun. Sambil memegang pedang ajaib di tangan dan rambutnya menari-nari, Yun Si menyerbu kerumunan, menghabisi puluhan orang dengan setiap langkah dan serangan pedang. Karena beberapa kali pengalamannya menjadi iblis tanpa sengaja, temperamennya pun berubah. Kalau begitu, sekalipun dia tahu orang-orang ini pantas dihabisi, dia akan merasa sulit melakukannya. Tetapi sekarang, tidak ada lagi keraguan di hatinya. Dia hanya tahu bahwa orang-orang ini telah bersumpah darah untuk menghabisi dewa kuno abadi, dan bahwa mereka adalah musuh bebuyutan Tan Yun, dan bahwa mereka tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuh mereka. Sambil memegang pedang ajaib, Yun Si menghabisi dari rumah tuan kota ke utara. Untuk sementara, teriakan dan permohonan belas kasihan terdengar di mana-mana. Mayat-mayat berjatuhan ke udara satu demi satu, menyemburkan darah. Bangunan-bangunan tampak bermandikan hujan darah. Jalan-jalan di utara kota dipenuhi mayat-mayat seperti gunung, dan bau darahnya memuakkan. Pada saat yang sama, Tan Yun memegang pedang pembunuh dewa Hongmeng, bergegas ke arah timur istana tuan kota. Setiap kali dia melangkah, ratusan orang terinjak-injak sampai mati. Menghadapi musuh-musuh yang tidak tahu berterima kasih dan bingung, Tan Yun tidak memiliki belas kasihan di matanya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, pembunuhan itu berlangsung sepanjang malam, dan jumlah musuh yang dihabisi oleh Tan Yun, Yun Si, dan 11 pedang ilahi Hongmeng telah mencapai puluhan miliar. Selama 2 hari berikutnya, pembunuhan tidak pernah berhenti. Seluruh kota runtuh, darah mengalir seperti sungai, dan mayat-mayat musuh berceceran di genangan darah di mana-mana. Di kota Taido, lebih dari 30 juta orang telah berkumpul di gerbang kota, dan sisanya telah terbunuh. Yun Si dan Tan Yun memegang pedang ajaib dan melayang di udara di atas semua orang. 11 pedang Hongmeng juga melayang di atas kepala Tan Yun. Adapun jenderal yang awalnya menjaga gerbang kota, dia telah melarikan diri bersama prajurit sihirnya 3 hari yang lalu ketika Tan Yun dan Yun Si membantai kota itu. Tan Yun tidak peduli dengan hal-hal ini. Dia hanya ingin orang-orang ini melarikan diri dan memberitahu Kaisar Dongsu tentang pembantaian di kota Dewa Taido. Apa yang diinginkannya adalah agar dinasti leluhur Dongsu jatuh ke dalam kekacauan dan agar musuh di seluruh alam ilahi Dongsu berada dalam keadaan panik.
Pada saat ini, tidak ada satu orang pun di antara lebih dari 30 juta orang yang memohon belas kasihan daripada Tan Yun dan Yun-si. Itu bukan karena mereka berkemauan keras, tetapi karena mereka tahu bahwa mereka telah bersumpah darah dan telah berada dalam situasi hidup dan mati dengan dewa kuno abadi. Memohon belas kasihan tidak dapat mengubah nasib mereka untuk dihabisi. Dengar baik-baik, kalian berdua anjing. Seorang pria parubaya melambaikan tangannya dengan marah ke arah Tan Yun dan Yun-si. Lebih dari 82 juta tahun yang lalu, bukan kami yang meminta dewa kuno abadi untuk menghabisi para iblis. Itu adalah keinginan bebas mereka sendiri. Tidak ada yang meminta mereka untuk melindungi alam leluhur tertinggi. Mendengar ini, tidak peduli betapa baiknya hati Tan Yun, dia tidak dapat menahan gemetar karena marah. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau tidak akan bisa ditebus. Yun-si memarahi dengan dingin. Kamu benar-benar pantas mati. Saat berikutnya, lebih dari 30 juta orang mulai menghina dan mengutuk Yun-si dan Tan Yun dengan nada yang sangat kejam. Tan Yun mengepalkan tangannya. Raut wajahnya berubah dan dia menekan tangan kanannya ke bawah ke udara sambil berteriak, "Yisin, bakar mereka hidup-hidup." Api Hongmeng muncul dari telapak tangan kanan Tan Yun. Saat menukik turun, api itu tiba-tiba tumbuh hingga 20 juta kaki dan menyelimuti semua orang. Setengah dari 30 juta orang tidak dapat menghindari mati di lautan api. Ketika yang lain mencoba melarikan diri, Tan Yun dan Yun-si memegang pedang ajaib mereka, menghalangi jalan para dewa dari sisi kiri dan kanan dan mulai menghabisi mereka. Aku mengutuk kalian berdua, sepasang anjing ini, untuk mati dengan menyedihkan. Dengar kalian berdua, cepat atau lambat kalian akan dicabik-cabik oleh Kaisar Dongshu. Berbagai kritik terhadap Tan Yun dan Yun-si berlangsung sesaat sebelum akhirnya mereda. Diam itu berarti kematian. Tan Yun dan Yun-si terbang dari kota langit dan mendarat di tembok kota, menatap tumpukan mayat di bawah. Ekspresi mereka sangat dingin. Tan Yun, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Yun-si. Setelah merenung sejenak, sorot mata Tan Yun yang berbinar-binar memancarkan aura dingin. Karena kota suci Taido jauh dari kota leluhur Dongshu, tetapi lebih dekat ke sekte suci Dongshu. Kurasa penjaga itu pasti telah membawa orang-orang ke sekte suci Dongshu. Awalnya, aku ingin terus membantai kota-kota lain di dinasti Dongshu, tetapi sekarang aku berubah pikiran. Hati Yun-si bergetar dan alisnya berkerut erat. Apakah kamu berencana untuk mengejar penjaga dan pergi ke sekte ilahi Dongshu? Pada saat ini, Shen Shubing dan gadis-gadis lainnya muncul entah dari mana dari tembok kota. Suamiku, ini sangat berisiko. Kamu harus berpikir dua kali, kata Shen Shubing dengan sungguh-sungguh. Ya, suamiku. Ji Yuyan membuka sedikit gigi mutiaranya dan berkata dengan cemas, "Suamiku, apakah kamu ingin menyamar sebagai penjaga pergi ke sekte ilahi Dongshu, memancing Fuchasu keluar, dan kemudian menyerang sekte ilahi Dongshu? Tapi pernahkah kamu berpikir tentang ini? Bagaimana jika Fuchasu mencurigaimu sebagai penjaga yang menyamar? Dia lebih suka menghabisi orang yang salah daripada membiarkannya pergi. Apa yang harus kita lakukan?" Mendengar ini, Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium Ji Yuyan sambil berkata, "Aku memang ingin memanfaatkan fakta bahwa kota suci Taido telah dibantai untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung dan menyebabkan kerusakan besar pada sekte suci Dongshu. Tetapi aku tidak akan menyamar sebagai seorang penjaga. Selama aku bisa menyelinap ke sekte Dewa Dongshu, aku bisa bertindak sesuai situasi. Begitu Fuchasu meninggalkan sekte, aku akan melenyapkan tulang punggung sekte Dewa Dongshu dan menghabisi sebanyak mungkin murid-murid kuat mereka. Dengan cara ini, potensi perkembangan sekte ilahi Dongshu akan mundur setidaknya 5 juta tahun. Tujuan terpentingku adalah merusak sekte ilahi Dongshu, adalah membuat Fuchasu marah dan membuatnya tidak berani meninggalkan sekte ilahi Dongshu tanpa izin. Dengan cara ini, kita dapat dengan aman membantai kota-kota dewa utama dinasti leluhur Dongshu dan melarikan diri dari alam dewa Dongshu. Mendengar ini, Shen Shubing menganggukkan kepalanya dengan berat. Suamiku, meskipun sangat berisiko, aku setuju denganmu. Rencanamu sangatlah bagus. Para wanita itu mengangguk setuju. Setelah itu, Yun-si dan gadis-gadis lainnya memasuki menara Panjun. Tan Yun melesat menuju sekte ilahi Dongshu. Selama penerbangan,
identitas Wu Yi tidak dapat digunakan lagi. Jadi dia menyamar sebagai pria parubaya. Dengan kecepatan Tan Yun, hanya dalam waktu 2 jam, dia telah mengunci penjaga yang terbang menuju sekte Lai Dongsu melalui indera spiritualnya. Tan Yun melesat ke udara dan menghalangi jalan penjaga itu. Dia menggunakan mata Dewa Hongmeng dan penjaga itu langsung tampak linglung. Di mana prajurit dewa lainnya yang menjaga gerbang kota? Tanya Tan Yun. Aku perintahkan mereka untuk melarikan diri ke segala arah menuju kota suci Beiyue yang merupakan kota terdekat dengan kota suci Taido. Setelah mereka tiba di kota suci Beiyue, mereka akan memberitahu penguasa kota suci Beiyue bahwa kota suci Taido telah dihabisi oleh klan dewa kuno abadi dan meminta penguasa kota melaporkannya pada Kaisar Dongsu. Mendengarkan hal itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, berdasarkan kecepatan terbang mereka, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kota suci Beiyue paling cepat? Paling cepat butuh waktu 5 tahun, kata penjaga itu. 5 tahun adalah waktu yang cukup bagiku untuk melakukan pekerjaanku selanjutnya. Tan Yun merenungkan hal ini dan berkata, ingatlah ketika kau tiba di sekte Dewa Dongsu dan bertemu dengan Master Sekte Fuchasu. Katakan padanya bahwa sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi memimpin sekelompok orang kuat yang setia kepada klan Dewa Kuno Abadi untuk menghabisi dan memasuki kota Dewa Taido. Ketika penguasa kota Chin Taido sedang sekarat, dia memenjarakan formasi pertahanan kota dan klan Dewa Kuno Abadi terperangkap di kota tersebut. Silahkan minta Fuchasu untuk pergi dan menghabisi orang itu. Jika Fuchasu bertanya kepadamu tentang ranah klan Dewa Kuno Abadi dan orang-orang kuat yang mereka bawa, kamu hanya perlu mengatakan kepadanya bahwa kamu tidak dapat memberitahu ranah mereka. Apakah kamu mengerti? Penjaga itu berkata dengan datar, aku mengerti. Seketika saat Tan Yun melepaskan mata Dewa Hongmeng, dia menghilang entah kemana dan muncul 80.000 mil abadi di depan. Setelah penjaga itu pulih, ia meneruskan terbangnya. Ketika penjaga itu terbang sejauh 80.000 mil abadi, dia menemukan seorang pria parubaya di kehampaan di depannya yang tingkat kultivasinya tidak diketahui. Dia buru-buru terbang ke Tan Yun dan berkata dengan hormat, "Senior, aku adalah penjaga kota Dewa Taido. Sesuatu yang besar terjadi di kota Dewa Taido. Aku memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan dan harus pergi ke sekte Dewa Dongsu. Tolong bawa aku bersamamu." Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi di kota Taido? Senior, sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi memimpin sekelompok orang kuat untuk membantai kota dan sekarang terjebak di kota Dewa Taido. Penjaga itu berkata dengan cemas, Senior, selama kamu membawaku ke sekte Dewa Dongsu, Master Sekte Dongsu pasti akan memberimu hadiah yang besar. Bagaimana kalau begini? Aku akan pergi menangkap sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi dan kau pergi ke sekte Dewa Dongsu. Tan Yun berpura-pura bersemangat. Selama aku menangkap sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi, aku bisa mendapatkan hadiah dari Kaisar Dongsu. Senior, kamu mungkin bukan lawan mereka. Masalah ini sangat penting. Tolong kirim ke aku ke sekte Dongsu secepat mungkin. Penjaga itu berlutut di udara. Senior, aku mohon. Tan Yun berpura-pura ragu sejenak sebelum berkata, baiklah, aku akan mengantarmu. Ayo berangkat. Lalu Tan Yun mengulurkan tangannya dan mencengkeram kerah penjaga itu, lalu dengan cepat melesat melintasi angkasa luas. Dulu, saat Tan Yun masih di alam Tau tingkat 9, ia butuh waktu 2,5 tahun untuk terbang dari daerah Danau Dongsu ke kota Dewa Taido. Sekarang, dengan alam Tan Yun yang meningkat pesat, ia hanya butuh waktu 1 bulan untuk mencapai daerah Danau Dongsu. 2 jam lagi berlalu, Tan Yun membawa penjaga dan terbang ke udara dengan mudah dan mendarat di depan gerbang gunung sekte Dongsu. Siapa yang datang? Tanya 2 murid dalam yang menjaga gerbang gunung. Namaku Li Yuanbing. Aku adalah komandan kota Taido. Sekarang aku punya berita tentang sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi dan aku ingin melaporkannya kepada pemimpin sektemu. Masalah ini sangat mendesak. Tolong izinkan aku bertemu dengan pemimpin master sektemu. Kemudian, Li Yuanbing menunjukkan token identitasnya. Mendengar adanya pembunuh yang menghabisi tuan muda pertama dan 15 tuan muda lainnya,
para murid tidak berani gegabah dan buru-buru membuka gerbang surgawi menuju sekte Ilai Dongso. Adapun Tanyun, murid dalam yang menjaga gerbang gunung, tidak banyak bertanya. Terima kasih. Li Yuanbing mengepalkan tangannya dan membungkuk pada Tanyun sambil berkata, "Senior, silakan." 5 jam kemudian, Tanyun dan orang lainnya terbang ke puncak gunung ilahi. Li Yuanbing menghadap ke aula Wending dan berkata dengan hormat, "Aku Li Yuanbing, penjaga kota Taido dari dinasti Dongso. Aku memiliki masalah mendesak yang harus disampaikan kepadamu." "Masuklah," sebuah suara lesu terdengar dari aula. Setelah Li Yuanbing dan Tanyun melangkah ke aula Wending, mereka mendapati Fuchasu sedang berbaring telentang di kursi sambil mengernyitkan dahi. "Mengapa kalian ada di sini? Bukannya menjaga kota Taido?" Fuchasu membuka matanya dan melirik Li Yuanbing dan Tanyun. "Tuan, aku di sini untuk memberitahumu tentang sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi." Sebelum Li Yuanbing sempat menyelesaikan kata-katanya, Fuchasu tiba-tiba berdiri, langsung menjadi bersemangat dengan kegembiraan yang tak terkendali di matanya. "Katakan padaku, di mana sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi itu?" Li Yuanbing buru-buru berkata, "Melapor kepada Master Sekte. Sebulan yang lalu, sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi memimpin sekelompok orang kuat untuk membantai kota Dewa Taido. Aku melihat ada yang tidak beres, jadi aku segera datang untuk melapor kepadamu. Aku juga meminta bawahanku untuk mencari seseorang untuk melapor kepada Kaisar. Sebelum meninggal, penguasa kota Taido memenjarakan formasi pertahanan kota. Sekarang sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi terperangkap di kota Taido. Tuan, pergilah dan habisi dia." Mendengar ini, mata Fuchasu menampakkan niat membunuh. "Apakah kamu serius?" "Benar sekali." Saat Li Yuanbing menjawab, suara peringatan Tanyun terngiang di benaknya. "Ketua sekte meragukan dirimu. Bersumpahlah segera bahwa kau memang penjaga kota Taido dan kau dapat menghilangkan kecurigaan dari ketua sekte." Mendengar ini, Li Yuanbing mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Aku bersumpah bahwa aku memang komandan kota Taido, memang Dewa Kuno Abadi yang membantai kota Taido sebulan yang lalu. Tuan, jika kamu masih tidak percaya, silakan lihat." Li Yuanbing melambaikan tangan kanannya, melepaskan gambar memori yang terbentuk oleh ledakan kekuatan leluhur. Sebuah suara yang mengejutkan terdengar dalam gambar itu. "Lebih dari 82 juta tahun yang lalu, klan Dewa Kuno Abadiku berperang melawan iblis untukmu, leluhurmu, dan seluruh umat manusia dari alam leluhur tertinggi. Tetapi justru diinjak-injak oleh kalian para penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Kalian semua pantas mati. Kalian semua pantas mati." Mendengarkan hal itu, Fuchasu segera berkata, "Baiklah, Master Sekte ini mempercayainya. Katakan padaku berapa banyak orang yang dibawa oleh sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi, dan sisa-sisa terkutuk ini, apa kekuatan mereka saat ini?" Setelah Li Yuanbing menghapus gambar ingatan itu, dia berkata, "Melapor kepada Master Sekte. Aku tidak tahu seberapa kuat penjahat itu. Aku juga tidak tahu berapa banyak orang kuat yang dibawanya." Fuchasu mengangguk ketika mendengar ini, menatap Tanyun dan bertanya dengan santai, "Siapa kamu?" Tepat saat Tanyun hendak berbicara, Li Yuanbing berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Master Sekte, berkat senior ini aku bisa sampai di sini secepat ini." "Baiklah," Fuchasu menjawab dan memanggil seorang murid perempuan yang menjaga aula Wending. Dia menunjuk Tanyun dan berkata bahwa dia pergi ke tetua agung untuk mengambil hadiahnya. Murid patuh. Murid perempuan gerbang emas menanggapi dengan hormat, menatap Tanyun dan berkata, "Senior, silakan ikuti aku." Tanyun berpura-pura sangat bersemangat, lalu menatap Li Yuanbing dan berkata, "Komandan Li, haruskah aku menunggumu di luar gerbang gunung nanti?" Li Yuanbing berkata, "Senior, kamu dapat pergi lebih dulu setelah menerima hadiah. Aku masih harus kembali ke kota leluhur Dongso melalui susunan teleportasi." "Baiklah, sampai jumpa di sini." Setelah mengepalkan tinjunya, Tanyun mengikuti murid perempuan dan berjalan keluar dari aula. Di aula Wending, Fuchasu berkata, "Kamu dapat kembali ke kota Dongso melalui terowongan teleportasi dan memberitahu kaisarmu bahwa jika tidak ada yang tidak terduga lagi, aku akan menangkap sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi hidup-hidup dan membiarkan kaisarmu pergi ke kota Dewa Taido untuk bertemu denganku." Setelah Li Yuanbing selesai berbicara, dia dengan hormat meninggalkan aula Wending.
Tanyun yang baru saja keluar dari aula Wending mendengar kata-kata Fuchasu dengan jelas dan mencibir dalam hatinya. Sangat bagus. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, Kaisar Dongso juga akan pergi ke kota Taido dalam waktu lebih dari sebulan. Saat itu, sudah waktunya bagiku untuk menimbulkan masalah tanpa perlu khawatir. Setelah mengambil keputusan, Tanyun mengikuti murid perempuan dan terbang menuju Gunung Suci Tetua Gerbang Emas. Tidak lama setelah Tanyun terbang keluar, suara Fuchasu yang tidak diragukan lagi tiba-tiba bergema di seluruh sekte Ilai Dongso. Semua anggota senior berkumpul di depan gerbang gunung dalam 1 jam dan ikuti master sekte ini untuk menangkap sisa-sisa klan Dewa Kuno abadi. Seketika, Tanyun melihat dengan jelas Fuchasu terbang di atas kepalanya dengan kecepatan tinggi menuju gerbang gunung. Aku telah jatuh ke dalam perangkap, Tanyun berpikir dalam hati. Sayang sekali, Fuchasu hanya membawa pergi para pemimpin puncak sekte Qinhuan dan Tianchai, tetapi tidak membawa pergi para pemimpin puncak sekte Gerbang Emas. Sepertinya, aku hanya bisa menghabisi murid-murid gerbang lain, tapi tidak apa-apa. Jika aku bisa menghabisi setengah dari mereka, itu akan cukup untuk membuat Fuchasu marah sampai mati. Setelah hampir setengah jam, dia tiba di aula tempat Tetua Agung Gerbang Emas tinggal. Tetua Agung itu bernama Chen Bufan, seorang lelaki tua yang tampaknya berusia 90-an. Setelah bertemu dengan Tanyun, Chen Bufan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tanyun dan menghadiahi Tanyun 300 juta batu leluhur kelas atas. Tanyun berpura-pura bersyukur dan menerima batu leluhur bermutu tinggi itu. Kemudian, Cheng Bufan memanggil kepala Diaken Cheng Feiqian dan meminta Cheng Feiqian untuk mengantar Tanyun pergi. Cheng Feiqian menanggapi dan menangkupkan tinjunya ke arah Tanyun. Tanyun tersenyum, lalu dia dan Cheng Feiqian berjalan keluar dari aula. Pada saat ini, tawa dingin Cheng Bufan terdengar di benak Cheng Feiqian. Sepupu, setelah mengirim orang ini keluar dari gerbang gunung, cari tempat terpencil dan habisi dia. Bawa kembali batu leluhur kelas atas dan kita akan membaginya 50-50. Baiklah, sepupu. Cheng Feiqian tersenyum dan menyampaikan pesan itu. Menurut pendapatnya, Tanyun berada di tingkat ke-6 alam Kaisar Dao, sementara ia berada di tingkat kesempurnaan alam Kaisar Dao. Akan mudah baginya untuk menghabisi Tanyun dan mendapatkan batu leluhur bermutu tinggi. Bukan hanya Cheng Feiqian yang berpikiran demikian, tetapi sepupunya Cheng Bufan juga berpikir demikian. Dari kejadian ini kita bisa tahu bahwa kedua saudara sepupu ini sungguh kejam dan tidak peduli terhadap nyawa manusia. Rekan Taois, siapa namamu? Tanya Cheng Feiqian sambil terbang bersama Tanyun. Namaku Xiao Yun, kata Tanyun santai. Ah, saudara Xiao. Cheng Feiqian tersenyum dan memanggil sebuah perahu. Saudara Xiao, kemarilah. Terima kasih. Tanyun tersenyum dan menaiki perahu. 4 jam kemudian, malam yang gelap gulita menyelimuti langit dan bumi. Hujan lebat turun dari langit malam. Cheng Feiqian mengendarai perahu membawa Tanyun. Saudara Xiao, bagaimana kalau aku mengantarmu? Usul Cheng Feiqian. Tanyun tersenyum dan berkata, baiklah, aku setuju. Jadi, Cheng Feiqian mengemudikan perahu dan menghilang di kegelapan malam. Adapun Tanyun, dia tidak terburu-buru untuk segera mengambil tindakan. Bagaimanapun, Fuchasu dan para pejabat tinggi baru meninggalkan sekte Dewa Dongso selama 3 jam. 1 jam kemudian, perahu tiba-tiba berguncang dan berhenti terbang. Saudara Cheng, mengapa berhenti? Tanyun bertanya dengan santai. Tetapi kata-kata Cheng Feiqian berikutnya membuat Tanyun tidak bisa menahan tawa. Raut wajah Cheng Feiqian tiba-tiba berubah menjadi senyum muram. Ia membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang suci yang ia taruh di leher Tanyun. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena memiliki 300 juta batu leluhur kelas atas. Jangan khawatir, Xiao Yun. Demi 300 juta batu leluhur bermutu tinggi, tubuhmu tidak hanya akan utuh, tetapi kamu juga akan dimakamkan dengan tenang. Bukankah itu cukup bijaksana? Tanyun tersenyum dan melambaikan tangan kanannya untuk membuat penghalang. Menarik, aku baru saja akan menyerangmu, tetapi kamu ingin menyerangku terlebih dahulu. Tuan Cheng, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Tanyun menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan niat membunuh. Aku dari klan Dewa Kuno Abadi.
Apa? Suara Cheng Feiqian tiba-tiba berhenti, lalu dia mengeluarkan teriakan. Tangan kanan Tan Yun berubah menjadi cakar dan terentang seperti kilat, mencengkram tangan kanan Cheng Feiqian yang memegang pedang. Kemudian, lengan kanannya tiba-tiba berkontraksi dan merobek seluruh lengan kanan Cheng Feiqian.